Ijazah palsu belum kelar, yang mudah dibuat susah. Tunjukkan aja yang asli, selesai masalah. Tapi kenapa disembunyikan? Sejak kapan foto ijazah pakai kacamata? Katanya jujur, katanya bersih, tapi berkasnya entah kemana pergi. Yang rakyat minta cuma satu bukti, ijazah asli, tunjukkan sini. Mudah saja tapi ribet dibuat, jawabnya muter semua berlipat. Kalau memang benar kenapa takut? Kalau asli kenapa diselimut? Kami cuma ingin jelas, bukan cari salah. Satu kertas tapi ribut ke istana. Kalau niatnya baik, kenapa gelisah? Ijazah palsu bikin negeri jadi lemah. Ijazah palsu belum kelar, yang mudah malah makin susah. Tunjukkan yang asli, selesai masalah. Kenapa disimpan, apa rahasianya? Ijazah palsu belum kelar, yang jujur malah disalahkan pula. Sejak kapan ijazah pakai kacamata? Atau cuma gaya biar tak terbaca? Rakyat menunggu janji, menumpuk setiap jawaban. Makin membingungkan, yang di atas bilang sabar dulu, tapi sabarnya udah mau habis bung. Surat disegel, data dikunci, katanya rahasia. Kok makin curiga sih, kau pikir kami tak tahu arah? Setiap dusta tinggal jejaknya. Jangan salahkan angin yang berhembus, kalau bau dusta makin terendus. Kau sembunyikan berkas di balik kaca, tapi bayanganmu terlihat juga. Ijazah palsu belum kelar, yang mudah malah dibuat drama. Kalau memang asli, ayo tunjukkan, biar rakyat tenang, tak perlu curiga. Ijazah palsu belum kelar, banyak alasan tak masuk logika. Sejak kapan ijazah pakai kacamata? Atau takut silau kena cahaya fakta? Yo, dengar sini, ini lagu bukan hina, tapi sindir gaya birokrasi. Lamar kata transparan, cuma di spanduk, tapi di meja malah banyak yang ngeluh. Rakyat bijak, jangan dikira tak paham. Kertas selembar, tapi bikin heboh segram. Kalau jujur, bukti cepat keluar. Kalau bohong, pasti kelihatan kabur. Rakyat tanya baik-baik, jangan marah. Kebenaran itu tak kenal pangkat atau tahta. Ijazah itu bukti, bukan legenda. Kalau benar, kenapa harus drama? Ijazah palsu belum kelar, yang mudah malah makin susah. Tunjukkan yang asli, selesai masalah. Kenapa disimpan, apa rahasianya? Ijazah palsu belum kelar, yang jujur malah disalahkan pula. Sejak kapan ijazah pakai kacamata? Atau cuma gaya biar tak terbaca? Data ijazah dan skripsi mantan presiden dihalangi sedemikian rupa untuk diketahui oleh rakyatnya sendiri dan tidak bisa ditampilkan ke publik. Sementara di sisi lain, data ratusan juta rakyat sendiri mau diserahkan secara sukarela oleh pemerintah kepada negara atau pihak asing. Bukankah ini terasa seperti sedang merendahkan dan memanfaatkan rakyat sendiri, serta di saat yang bersamaan sedang membahayakan keamanan rakyat dan kedaulatan negara kita? Ijazah mantan presiden kita tidak diperbolehkan mengaksesnya, namun data ratusan juta rakyat kita diberikan secara sukarela kepada asing. Sungguh kita dibuat bingung karenanya. Nah, bagaimana pendapat teman-teman?
teman-teman, memang di masa Pak Jokowi lah kehancuran institusi itu betul-betul terasa gitu. KPK dihancurkan pada masa Jokowi, partai-partai diperkosa pada zaman Jokowi, MK diperkosa pada zaman Jokowi, polisi dijadikan parcok pada zaman Jokowi, pansos gila-gilaan pada zaman Jokowi. Jadi memang ini saya sebut sebagai lubang hitam ditinggalkan oleh Pak Jokowi, yang memang kalau Pak Prabowo ini akan memperbaiki, lumayan kerja keras loh. Tapi harusnya dia bisa. Ya mungkin karena itu Pak Jokowi menitipkan anaknya supaya bisa menutup lubang hitam itu. Lubang hitam itu. Akhirnya kan begitu. Bahkan secara guyon saya bilang begini. Dulu kan undang-undangnya dirubah tuh. Syarat wakil presiden atau presiden minimal 40 tahun, wakil presiden atau pernah menjadi kepala daerah. Kalau saya Gibran pada waktu itu adalah kepala sekolah, mungkin pasalnya berubah 40 tahun atau pernah jadi kepala sekolah. Karena jelas sekali pasal itu memang diabdikan bagi supaya anaknya bisa masuk. Tapi jadi kalau Gibran itu seorang merbot, maka dirubah jadi kepala merbot. Jadi 40 tahun atau Soekarno pernah memimpin pengurus masjid sebenarnya. Jadi ini yang disebut sebagai personifikasi kekuasaan. Jadi kekuasaan dipersonalkan. Ya, kembali lagi bersama saya di channel ini, channel yang membahas seputar perpolitikan, pendidikan, dan budaya. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Nah teman-teman, tentu saja kita sudah menyimak dan memahami yaitu cuplikan video sebelumnya. Oleh sebab itu, seperti biasa saya akan membacakan yaitu sebagian dari pendapat para teman-teman kita yang menanggapi video yang barusan saja kita tonton, agar kita satu sama lain bisa saling bertukar pikiran. Baru dalam sejarah NKRI, mantan Presiden Jokowi jadi olok-olok, nyinyiran, hinaan, bully rakyatnya karena Joko suka bohongi rakyat dan jolimin rakyat. Enak banget lagunya bro, bikin lagu bro ijazah Gibran yang cuma SMP nggak punya ijazah SMA. Proses hukum saja Pak Mulyono, pembohong soal susahnya sih tunjukin ijazah aslinya. Anaknya juga dicurigain tidak punya ijazah SMA, biadab. Enak banget lagunya, tangkap si Jokowi dan pengikutnya, terutama Andi Aswan yang kekeh ngebelah terus si Jokowi harus diadili. Kalau benar palsu si Andi Aswan adili, tangkap. Benar sekali saudaraku, udah habis kesabaran, hukum alam mulai bertindak. Kita agar maklum Prabowo masih baru jadi pemimpin, kalau masih juga pilih bulu, lihat nanti akibatnya. Mantap bro, suarakan terus kebohongan rakyat tidak pernah percaya asli sebelum berani menunjukkan ijazahnya ke publik. Lirik lagu yang cerdas dan mengena dan menyadarkan para pelaku penipuan ijazah palsu akan tersinggung plus marah karena perilaku hinanya akan terbuka. Terima kasih buat pejuang kebenaran, semoga tercatat sebagai amal soleh bagi beliau-beliau yang telah berjuang tanpa lelah. Didengarnya enak, tapi kalau direnungin rasanya sangat tidak enak. Ini sejarah jejak digital akan dibawa sampai mati. Anak cucunya tetap akan terbawa. Contoh pada zaman perjuangan Bapak Soekarno sampai sekarang masih dibicarakan atau diingat perjuangannya. Terima kasih, termulnya. Baru kali ini dalam sejarah seorang pemimpin negara Konoha yang gak ada harganya, dihina sehina-hinanya, direndahkan serendah-rendahnya. Semua itu karena imbas dari kelakuannya sendiri
yang nabrak-nabrak konstitusi dan banyak ambil kebijakan dengan semaunya sendiri. Semua harus kawal kasus ini sampai tuntas. Sebagai mantan presiden, harusnya ijazahnya tunjukin saja untuk diuji, jangan takut. Protes masyarakat akan selalu ada, aku juga bingung, ribet banget. Mantap, sekalian aja buat lagu judulnya Termul. Kalau butuh kita bantu, karena selama Indonesia merdeka baru ini ada Termul. Kita lanjut lagi, yaitu dari komentar teman kita Anggit. Identik tidak berani, tidak berarti asli, cacat, menteri, imaterial alias palsu. Artinya Bareskrim menindaklanjuti laporan pengaduan cukup didukung 2 alat bukti. Permulaan dilakukan penyelidikan setingkat penyidikan, penetapan tersangka, pemalsuan dokumen dan atau data otentik ijazah, KTP, paspor. Kebenaran dan keadilan harus tetap disuarakan dari waktu ke waktu, karena itu adalah ajaran agama kita. Presiden bodong sungguh memalukan. Negara diobok-obok, diinjak-injak dengan kepalsuan, kebohongan. Anehnya profesor-profesor, dokter cuma diam dan jadi pencilatnya. Rakyat sama Bang Rocky Gerung yang sejak awal Jokowi kuasa sampai akhir berarti bersuara keras. Ternyata betul kata-kata Bang Rocky Gerung, kejar terus Pak Roy. Lagu ini mengalir begitu saja, tidak sulit menyanyikannya, tapi enak didengarnya. Benar sekali, kalau memang asli tunjukkan saja, kan sudah diminta oleh Surakarta. Tapi ada orang yang malah menyalahkan orang yang meminta ijazahnya Jokowi itu dilihatkan. Bagus Bang, terus suarakan dengan syair-syair lagu khas Indonesia. Coba dengarkan dan resapi itu, emang fakta. Buat para anak bangsa yang udah buang waktu, tenaga, dan biaya untuk pendidikan sampai S1, S2, dan S3, bahkan master, ini bukti gak perlu semua itu untuk jadi presiden dan wapres. Bahkan jadi anggota MPR, DPR, gak perlu pendidikan. Cocok banget lagunya buat yang ijazahnya palsu. Berkuasa 10 tahun dilanjutkan anaknya yang pelongak-pelongok, kosong. Katanya sekolah di 2 negara, tapi jong. Luar biasa indahnya lagu ini, lagu kisah nyata, syair dan makna lagu, serta musik dan penyanyinya. Mantap bro, maaf. Mirip benar seperti anak Dr. Tifa, penyanyinya luar biasa penyanyinya. Sehat selalu dan tetap sukses. Memang harus dituntaskan karena akan menjadi kebiasaan. Mau jadi PNS tidak perlu sekolah tinggi-tinggi, tidak perlu belajar, tidak perlu susah payah, yang penting ada duit, nyogok. Pergi dukun minta bantuan iblis supaya mudah urusan. Kasihan yang pergi belajar sungguh-sungguh, cerdas otaknya, cuman jadi kuli cangkul, kuli bangunan, bakat tidak tersalurkan. Setuju Hots, saya juga yakin Prabowo punya jiwa kesatria dan cerdas, tahu mana yang benar dan tidak benar, dan insya Allah tahan dari terpaan kritikan dan nyinyir. Prabowo bukan pembohong. Mudah-mudahan Prabowo dijauhkan dari orang-orang melipat dalam lipatan selimutnya. Di mana ada kejoliman seorang pemimpin, rakyat pasti akan menjawab dengan karyanya. Jadilah pemimpin yang jujur, sesungguhnya kejujuran perhiasan yang indah dan membuat ketenangan hati. Kalau ijazah Jokowi asli, pasti sudah ditunjukkan. Maka para penjilat Jokowi terus menghindar, biar ijazah Jokowi tidak diteliti
secara digital. Kalau pemerintah sekarang tidak peka dengan permasalahan kasus Jokowi, mungkin kita cari keadilan di Antartika. Apa keadilan antara kita karena sudah ada pertemuan di antara kita, atau cuman cerita? Ini akan menjadi sejarah selama bangsa Indonesia masih berdiri. Kasihan Bapak dan keluarganya. Ayo Pak Jokowi, tunjukkan ijazah aslimu. Anak-anak muda yang cerdas, cakep, semoga selalu bijak dalam melihat kebenaran, kebaikan bersama RI. Wajib dicintai bangsa yang besar, dapat menjaga negaranya dengan benar. Lagunya cukup menghibur, pantas saja hukum belum memproses kasus ijazah palsu karena buat hiburan rakyat. Mantap, lanjutkan. Saya akan membacakan yaitu komentar terakhir dari teman kita, Maria. Benar, yang pertama lihat berita ini masalah pakai kacamatanya. Setauku dulu diingatkan dengan dilarang pakai kacamata foto untuk ijazah. Maka inilah yang harus kita takuti dalam perjuangan itu. Pada akhir episodenya, hina atau mulia tergantung niat dengan yang dijalaninya pula. Siapa yang jelas kini mengkhianati bangsa yang jelas, yang tak berpedoman pada lembaga negaranya, tak Pancasila, sampai jelas kini murkanya Allah pun hadir. Sekian dulu yang dapat saya sampaikan di video ini. Kita akan bertemu di video selanjutnya. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati.